Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fathia. Kelas Ekonomi Syariah 4A. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang ruang lingkup uang untuk penilaian ujian tengah semester Ekonomi Moneter Islam. Yang pertama ada definisi uang. Secara bahasa, dalam etimologi, uang atau nukut al-nahkut berarti yang baik dari dirham, tunai, lawan tunda, dan memberikan bayaran segera. Ini adalah sedikit gambaran uang dalam berbagai bahasa. Selanjutnya ada definisi menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama ada George L. Halm, Tri Kunawangsi, dan Antroprakoyo, dan Dr. Andes Zaki Syafi'i. Selanjutnya ada sejarah perkembangan uang. Yang pertama, menurut catatan sejarah bahwa bangsa yang pertama kali mengenal uang cetak yaitu bangsa Indian, dan kemudian pada masa Korkes tahun 546 sampai 570 sebelum Masehi, dan yang terakhir ada bangsa Yunani yang dikenal sebagai bangsa yang telah lama mengenal uang yaitu sejak tahun 406 sebelum Masehi. Perkembangan sejarah uang mengikuti perkembangan zaman. Kemudian pada masa pemerintahan Islam, yang pertama pada masa kenabian, beliau memerintahkan umat Islam untuk menggunakan mata uang dari emas dan perak yang diperoleh dari bangsa asing. Pada masa itu masyarakat Arab belum memiliki mata uang. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama pada masa Abu Bakar, yang kedua pada masa Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya masuk fungsi uang. Fungsi uang ada 2 bagian, yaitu fungsi asli dan turunan. Fungsi asli ini ada 3 poin. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpanan nilai. Untuk turunan ada 4, yaitu alat pembayaran yang sah, sebagai pembayar utang, sebagai alat pemindah aset, dan pendorong perekonomian. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang kartal, sebagai uang yang beredar resmi di masyarakat. Contohnya seperti uang logam dan uang kertas yang dipakai sehari-hari. Dan ada uang giral. Uang giral umumnya dimiliki oleh kalangan masyarakat tertentu karena berbentuk simpanan di bank, seperti kartu ATM. Dan yang ketiga ada uang kuasai, merupakan aktiva milik sektor swasta domestik yang dapat dipakai untuk memenuhi sebagian saja, contohnya obligasi. Jenis-jenis uang sepanjang sejarah. Penggunaan emas dan perak. Emas maupun perak mempunyai mutu yang sama, keduanya tidak mudah rusak dan dalam jangka panjang tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya yang terakhir ada peranan uang dalam perekonomian. Dalam perekonomian, uang sangat penting karena untuk pendorong perekonomian. Peran uang dapat diibaratkan darah yang mengalir. Jika kekurangan darah, maka pasti akan hendak mati. Begitupun uang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing untuk tugas ini. Semoga bermanfaat.